Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Suasana duka menyelimuti keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya di rumah duka di Kampung Cikendal, Cimahi, Jawa Barat. Kapten Zulmi gugur akibat serangan Israel di UN Eifel, Lebanon. Sejumlah kerabat almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya terus mendatangi rumah duka di Cimahi, Jawa Barat. Kabar gugurnya Kapten Zulmi di Lebanon membuat keluarga terpukul. Almarhum Kapten Zulmi dikenal baik dan ramah. Keluarga kini masih menunggu pemulangan jenazah dari Lebanon. Ya, 3 prajurit TNI gugur akibat serangan Zionis Israel di Lebanon. PBB memperingatkan bahwa menargetkan pasukan penjaga perdamaian dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon gugur dalam serangan yang terjadi dalam 2 hari terakhir. 1 prajurit TNI gugur pada hari Minggu di Taib, sementara 2 prajurit TNI lainnya gugur pada serangan kedua Senin pagi di Bani Hayan setelah ledakan menghantam konvoi logistik pasukan penjaga perdamaian PBB. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix menyatakan bahwa UNIFIL telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian tragis tersebut. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit the UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. Zeng juga menambahkan serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pemerintah Indonesia meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk menemukan penyebab gugurnya prajurit Indonesia. Sementara DPR RI meminta evaluasi mendalam terhadap keberadaan prajurit TNI di Lebanon. Indonesia berduka, 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon gugur akibat serangan Israel. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga dilaporkan mengalami luka berat. Menteri Luar Negeri Sugiono meminta UNIFIL menginvestigasi penuh insiden ini dan meminta semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Kami menugaskan kepada kedutaan besar kita yang ada di Beirut untuk terus memonitor perkembangan prajurit kita, kemudian meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengatakan penempatan prajurit TNI di wilayah konflik harus segera dihentikan jika dirasa tidak aman dan bahkan mengancam keselamatan. Turut belasungkawa yang amat mendalam atas meninggalnya prajurit TNI kita akibat sebuah serangan misil yang ditujukan kepada Hezbollah, akan tapi terkena kepada markas kita dan mengakibatkan tewasnya 1 prajurit kita, dan juga infonya ada setidaknya 1 orang lagi terluka berat. Indonesia memegang peranan yang sangat vital dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL dengan mengirimkan prajurit sebanyak 756 personel TNI. Area pengerahan pasukan UNIFIL mencakup wilayah yang secara geopolitik sangat panas, yakni di perbatasan Lebanon dan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, duka mendalam menyelimuti keluarga Praka Farizal Ramadan di Kulon Progo dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan di Magelang. Kedua prajurit TNI ini gugur akibat serangan Zionis ke UNIFIL Lebanon.
Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Praka Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Sejumlah tetangga berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Hingga kini keluarga masih menunggu informasi terkait kepulangan jenazah ke tanah air. Ayah Praka Farizal bercerita dirinya sempat berkomunikasi singkat dengan sang anak beberapa hari sebelum insiden yang merenggut nyawa anaknya. Dari Koramil katanya apa belum jelas. Kalau saat ini informasi yang diterima keluarga gimana Bu untuk istri dan anaknya? Tadi malam itu ya itu video call, saya nanyakan cucu, terus pulangnya kapan, katanya nunggu tiket. Tiketnya kan kemarin belum dapat gitu. Sebelumnya, Praka Fahrizal gugur ketika bertugas di Lebanon sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon akibat terkena serangan Israel. Praka Farizal gugur meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan yang berusia 2 tahun. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Para pelayat berdatangan ke kediaman almarhum Sertu Muhammad Nur Ikhwan, salah satunya rombongan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Dandim Magelang. Sebagai perwakilan dari pemerintah daerah merasa berbangga ada salah satu putra terbaik kita ikut menjadi pasukan perdamaian, namun sayangnya Selma Ikhwan ini gugur di dalam tugas, dan ini adalah salah satu putra terbaik dari Kabupaten Magelang. Ya, sudah tentu dan sudah selayaknya kita Forkopimda untuk ikut berbelasungkawa. Menurut Komandan Kodim 0705 Magelang, Letkol Infantri Afrizal Rahmat, rencananya pemakaman almarhum akan dilakukan secara militer di pemakaman umum desa setempat. Perkiraan saya tidak bisa memastikan karena di sana juga akan diurus untuk manifestnya, kargo dan lain sebagainya. Jadi saya tidak bisa memastikan. Mungkin nanti di berita nasional akan disampaikan. Sebagai bentuk penghargaan tertinggi atas dedikasi dan pengabdian di kancah internasional, negara melalui TNI akan memproses kenaikan pangkat luar biasa bagi almarhum. Almarhum Sertu Muhammad Nur Ikhwan adalah salah satu prajurit yang gugur saat hendak melakukan proses evakuasi rekannya yang sebelumnya gugur akibat korban serangan Israel. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 3 prajurit TNI gugur di Pangkalan Taib, Lebanon. PBB kecam serangan Israel dan minta pertanggungjawaban. Juru bicara PBB juga menyebut serangan pasukan Israel ke pasukan perdamaian adalah pelanggaran. Tewasnya para pasukan penjaga perdamaian, termasuk 3 orang dari Indonesia, membuat PBB angkat bicara. Juru bicara PBB Stephen Dujarric menyebut serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah kejahatan perang. For you, as you know, UNIFIL peacekeepers have been the subject of aggressive behavior, intimidation, and threats, and this must stop immediately. This Saturday, a UNIFIL convoy traveling along a coastal road near our headquarters in Nakora in Sector West was subjected to 6 warning shots fired by IDF elements stationed nearby, resulting in some small arms impact on one of our vehicles. Attacks on peacekeepers, as we've been saying quite a bit, is a grave violation of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701 and may amount to war crimes. There will need to be accountability. Meskipun PBB sudah menyebut serangan tersebut adalah pelanggaran perang, namun pihak IDF sendiri mengaku sedang meninjau insiden tersebut. Seorang jurnalis wanita melakukan live report dari pos pemeriksaan tentara Lebanon yang menjadi tempat gugurnya anggota tentara Indonesia pada saat laporan sebuah drone Israel melintas di atasnya. From the Lebanese army checkpoint at Al Amriya, which this morning was subjected to Israeli
artillery shelling. The attack killed 1 soldier and injured 2 more. The attacks from the Israeli army have been escalating since yesterday. They attacked a UNIFIL convoy, killing 1 peacekeeper yesterday. They attacked another UNIFIL convoy about an hour ago. And also about an hour ago, they attacked a civil defense center, another civil defense center, down the road here in Al Mansouri. Where we're standing now, they're shelling. They're shelling now, and there's an Israeli drone flying up above us. They're shelling now, and there's an Israeli drone flying up above us. Baik, pemirsa, Zionis kembali melancarkan serangan ke wilayah Lebanon. IDF mengklaim serangan tersebut menewaskan pejuang Hizbullah. Dalam sebuah rekaman milik IDF terlihat sebuah ledakan yang cukup besar menghancurkan sebuah bangunan di wilayah Lebanon Selatan. Dalam serangan ini, Zionis Israel mengklaim serangannya telah menewaskan pejuang Hizbullah, namun pihaknya tidak menginformasikan jumlah korban. Serangan ini merupakan ambisi Zionis Israel untuk menghancurkan pasukan Hizbullah di tanahnya sendiri. Sejauh ini 5 tentara Zionis Israel dilaporkan tewas selama 2 hari terakhir dalam bentrokan antara Hizbullah dan Zionis Israel. Ya, di tengah gempuran Zionis Israel ke Lebanon dan Iran, Perdana Menteri Zionis Israel Benyamin Netanyahu memberikan pernyataan yang mengecilkan kemampuan militer Iran. Dalam kesempatannya, Netanyahu mengatakan bahwa Israel telah melumpuhkan Iran melalui operasi militer yang berada di bawah komandonya. Tidak hanya itu, ia juga mengecilkan kemampuan militer Iran dengan mengatakan 150.000 rudal dan roket Iran tidak mengubah Israel menjadi tumpukan reruntuhan. קומה כולה. יצרנו היפוך אסטרטגי. לפני 2 המבצעים, איראן ביקשה לחנוק אותנו. היום אנחנו חונקים אותה. משטר האייתולות באיראן חלש מאי פעם, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. 2. הערנו את העולם לסכנה שאיראן מהווה לאנושות כולם. לפני המבצעים, רוב העולם לא שאל האזהרות שלנו. אני רוצה להגיד לכם, אני דיברתי עם מנהיגים במזרח התיכון בפגישות סודיות וגלויות. דיברתי עם מנהיגי אירופה, דיברתי גם עם מנהיגים בארצות הברית. יש להם עדיין יכולת שיעורית לאיים עלינו. אבל הם כבר אינם יכולים לאיים על קיומנו, לשגר רבבות טילים בליסטיים ורקטות שנועדו להחריב את ערי ישראל. ואני זוכר לפני שיצאנו למלחמת התקומה, דיברו על 150,000 רקטות וטילים, ואלפי טילים של חמאס, וכל אלה היו אמורים להפוך את ערי ישראל, את תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע. Ya, pemirsa, Zionis Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Israel tak hanya targetkan fasilitas militer, tapi juga sipil. Ya, inilah detik-detik saat rudal Zionis menghantam rumah warga di Lebanon. Israel menyasar bangunan sipil dan militer yang berada di pinggiran selatan Beirut. Zionis Israel juga menyasar pemukiman di Taibe, Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel Katz akan menghancurkan lebih dari 600.000 rumah. Israel akan membentuk zona penyangga di Sungai Litani, sekitar 30 km dari perbatasan Israel. Ya, pemirsa, ribuan warga Iran turun ke jalan untuk mengikuti prosesi pemakaman Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Alireza Tangsiri. Para pelayat membawa peti mati di pundak, sementara banyak lainnya mengibarkan bendera Iran dan foto-foto almarhum Alireza Tangsiri. Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam IRGC Alireza Tangsiri syahid setelah mengalami luka parah dalam serangan udara Zionis Israel. Pihak Israel mengklaim Tangsiri bertanggung jawab langsung atas operasi pemasangan ranjau dan pemblokiran Selat Hormuz yang membuat sejumlah kapal minyak tidak dapat melintas.
Petugas pertolongan pertama dari Palang Merah Iran berhasil menyelamatkan 2 korban dari bawah runtuhan bangunan setelah sebuah serangan Zionis menghantam Teheran. Personel IRCS menggunakan anjing pelacak berusaha menemukan korban selamat di sebuah runtuhan bangunan yang runtuh akibat serangan Zionis. IRCS mengkonfirmasi berhasil menyelamatkan 2 orang dari bawah runtuhan. Iran telah melaporkan lebih dari 1.900 kematian sejak awal perang. Kantor stasiun televisi Al-Arabi di Teheran, Iran kini masih rusak parah usai diserang rudal Amerika Serikat Israel pada Minggu pagi lalu. Sebelumnya serangan rudal juga mengakibatkan 10 orang terluka termasuk perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi. Seorang jurnalis kantor stasiun televisi Al-Arabi Tehran, Iran, memperlihatkan kerusakan parah kantor mereka usai diserang rudal Amerika Serikat Israel pada Minggu pagi lalu. Dalam video, puing-puing reruntuhan masih memenuhi semua ruangan seperti studio, ruang editing, dan lainnya. Semua peralatan siaran juga rusak parah dan tidak bisa dipergunakan kembali. Padahal menurutnya tidak ada target militer di dekat kantor berita tersebut. Sebelumnya, serangan terjadi saat aktivitas siaran berlangsung sehingga menimbulkan kepanikan di dalam gedung. Pasca ledakan, petugas menggunakan alat berat ekskavator untuk membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Sedikitnya 10 orang dilaporkan terluka, terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi insiden terjadi. Pihak Al-Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Koresponden Al-Arabi TV menyebutkan serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional. Ya, Iran kian gencar melakukan serangan balasan ke Zionis Israel. Salah satunya serangan rudal Iran yang menghantam wilayah Israel Tengah dan melukai setidaknya 8 Zionis. Membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Korban terdiri dari perempuan dan anak-anak yang Di Petah Tikva, asap dan kobaran api terlihat membumbung usai serangan rudal Iran terbaru dilaporkan menghantam sebuah garasi dan memicu kebakaran. Petah Tikva yang terletak sekitar 10 km di sebelah timur Tel Aviv menjadi salah satu target berulang Iran selama eskalasi perang antara kedua negara dengan beberapa insiden signifikan yang melibatkan pecahan rudal dan submunisi. Menurut laporan, petugas pemadam kebakaran dan tim tanggap darurat pun berusaha memadamkan api di beberapa mobil yang terbakar setelah puing-puing dari rudal Iran yang dicegat mendarat jatuh dan menyebabkan 4 orang terluka. Di wilayah pendudukan Israel di Tel Aviv, polisi dan petugas terlihat melakukan evakuasi di sejumlah reruntuhan bangunan. Rekaman video menunjukkan petugas memeriksa puing-puing di mana mobil-mobil terguling dan rumah-rumah mengalami kerusakan. Sebuah rekaman drone juga menunjukkan petugas darurat membersihkan puing-puing di lokasi reruntuhan di sebuah bangunan 3 lantai. Di Bnei Brak, nyaris terkena pecahan rudal Iran. Sebuah rekaman video menunjukkan kerusakan pada sebuah properti. Berbagai media menggambarkan rudal yang dilancarkan Iran memiliki hulu ledak klaster dan juga menghantam sejumlah kota lain yang diduduki Zionis. Pemirsa, sirene serangan Iran berbunyi di Israel, sidang parlemen dihentikan dan anggota bersembunyi di bunker. קצת תדרוך בסוף שבוע כשהדברים הם ברורים. נא להישמע להוראות משמר הכנסת. כשנקבל הנחיות ממשמר הכנסת נפעל בהתאם. Ya, serangan balasan dari Iran ke Israel memicu kepanikan di parlemen Israel atau Knesset.
Para anggota parlemen menghentikan sidang dan segera berlindung di bunker setelah sirine peringatan berbunyi. Berdasarkan media Israel, sidang pleno yang tengah membahas anggaran ini langsung dihentikan dan siaran langsung yang ditayangkan pun terputus. Pasukan Amerika Serikat terus menyerang dan menargetkan kemampuan rezim Iran. Rekaman serangan tersebut dirilis langsung oleh Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman baru pada hari Selasa yang menunjukkan pasukannya diduga menyerang target-target Iran. Rekaman tersebut memperlihatkan serangan yang mengenai sebuah truk, kendaraan, dan pesawat terbang. Tanggal dan lokasi pasti belum dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM melalui akun resmi media sosial X menyatakan bahwa pasukan AS terus melenyapkan kemampuan rezim Iran untuk memproyeksikan kekuatan secara signifikan di luar perbatasan Iran. Diketahui konflik di Timur Tengah antara AS, Israel, dan Iran terjadi lebih dari 1 bulan sejak 28 Februari dan masih berlangsung hingga kini. Meski Amerika sudah mengumumkan akan melakukan serangan darat ke Iran, namun saling balas serangan rudal masih terjadi. Serangan rudal Iran ditakuti Israel karena daya jangkaunya ribuan kilometer. Lima pekan konflik Amerika-Israel dengan Iran, rudal-rudal Iran terus menghujani Israel serta objek militer Amerika di kawasan Teluk. Rudal jenis hipersonik seperti Fatah 2 dan balistik Horamshar 4 ditakuti Israel. Kecepatan rudal-rudal Iran dikenal ekstrim, mampu bermanuver dan menjelajah dengan jangkauan sangat jauh hingga ribuan kilometer. Bahkan rudal Iran mampu menembus sistem pertahanan udara Israel yang canggih seperti Iron Dome serta Arrow 3. Dalam rekaman video amatir, bahkan rudal Iran mampu bermanuver menukik menghindari sistem pertahanan Israel. Data dari Iran Watch, kemampuan rudal-rudal hipersonik dan balistik Iran mampu menjangkau hingga wilayah proksi Amerika dan Israel. Iran pernah dilaporkan melakukan uji rudal balistik sejauh 4.000 km namun dibantah Iran. Jika melihat dari daya jangkaunya yang ribuan kilometer, bukan tidak mungkin bisa mencapai sejumlah negara di Eropa. Kemampuan rudal-rudal Iran ini mengancam target Israel dengan waktu reaksi yang minim dan daya hancur yang besar. Serangan rudal Iran memicu kekhawatiran militer Israel dan Amerika karena berhasil melewati perisai pertahanan. Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh. Ya, sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral, para pemain sepak bola Iran memegangi foto-foto para korban serangan Amerika Serikat Israel saat akan memulai pertandingan melawan timnas Costa Rica. Tim nasional sepak bola Iran kemarin mengangkat foto-foto anak-anak yang tewas dalam serangan udara AS Israel. Momentum tersebut dilakukan saat mereka akan menjalani pertandingan persahabatan melawan Costa Rica di Antalya, Turki. Para pemain terus memegangi foto-foto selama lagu kebangsaan dinyanyikan. Tak hanya para pemain, para pelatih pun mengangkat foto wajah-wajah para korban serangan AS Israel sebagai tanda solidaritas dan juga duka. Dalam pertandingan tersebut, tim Iran menang melawan Costa Rica dengan skor 5-0. Presiden FIFA Gianni Infantino turut hadir dan menyaksikan. Infantino mengatakan Iran akan berpartisipasi dalam Piala Dunia mendatang.
L'Iran sera à la Coupe du Monde, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est là pour ça. Vous avez arrangé les choses au Mexique, les matchs seront au Mexique? Non, non, les matchs seront où ils doivent être, selon le tirage au sort. L'Iran sera à la Coupe du Monde. Et on se réjouit parce que c'est une très très forte équipe, on a vu aujourd'hui. Donc je suis très content. J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs, à l'entraîneur. Donc